Hai Smart Parents, jumpa lagi dengan saya dalam topik bahasan ini. Kali ini mengenai mitos seputar perawatan bayi baru lahir. Di Indonesia banyak sekali mitos seputar kesehatan anak yang sudah berlangsung turun-temurun, namun tidak memiliki landasan ilmiah dan seringkali justru bisa membahayakan kesehatan anak kita. Hari ini kita akan membahas 6 mitos seputar perawatan bayi baru lahir yang sering ditanyakan oleh orang tua. Mitos pertama adalah seputar pemakaian bedong yang dipercaya dapat mencegah lutut bengkok. Mitos kedua mengenai pemakaian gurita yang dipercaya dapat mencegah perut kembung atau buncit. Mitos ketiga mengenai pemakaian koin yang bisa mencegah atau mengobati pusar bodong. Mitos keempat mengenai kebiasaan sering menggendong yang menyebabkan bayi bau tangan. Mitos kelima mengenai penggunaan kempeng yang bisa menyebabkan gigi anak tonggos. Dan mitos keenam mengenai meneteskan air perasan kembang telang bisa membuat mata bayi menjadi jernih dan bersinar. Betulkah bedong dapat mencegah lutut bengkok? Orang tua seringkali cemas mengenai bentuk lutut bayi yang dilahirkannya yang terlihat bengkok. Faktanya, hampir semua bayi lahir di dunia memiliki lutut yang bengkok. Hal ini disebabkan karena posisi bayi atau posisi janin yang menyesuaikan diri dalam rongga rahim yang sempit. Lutut bayi atau anak akan terlihat bengkok sampai berusia 3 tahun. Namun, apabila orang tua merasa cemas dengan bentuk lutut anaknya, sebaiknya melakukan pemantauan bersama dengan dokter anak. Tanda-tanda bahaya lutut bengkok yang perlu dipantau adalah apabila lututnya tampak semakin bengkok atau derajat kebengkokannya bertambah. Kemudian apabila lutut yang satu terlihat lebih bengkok daripada lutut sebelahnya atau asimetris. Ketiga, apabila terdapat gangguan misalnya nyeri atau dominasi salah satu lutut saat bergerak. Yang keempat, apabila pertumbuhan tinggi badannya tidak normal. Apabila dijumpai salah satu dari tanda bahaya tersebut, sebaiknya orang tua berkonsultasi dengan dokter ortopedi anak. Bedong atau swaddle merupakan kebiasaan yang sudah berlangsung ratusan tahun. Bedong memiliki beberapa manfaat, yaitu membuat bayi terasa hangat, membuat bayi lebih tenang, dan membantu tidurnya supaya lebih nyenyak. Namun demikian, dari penelitian, bedong bisa juga memiliki dampak negatif. Di antaranya adalah menyebabkan dislokasi panggul, perkembangan motorik kasarnya terganggu, menyebabkan masalah kulit seperti iritasi dan biang keringat, dan menyebabkan sindrom kematian bayi mendadak atau Sudden Infant Death Syndrome (SIDS). Masyarakat selama ini mempercayai bahwa bedong haruslah ketat sampai kedua kakinya lurus. Bedong ketat dapat menyebabkan dislokasi panggul atau lepasnya bonggol tulang paha dari sendi panggul. Hal ini sangat berbahaya karena menimbulkan kerusakan yang permanen dan cacat. Sehingga bedong ketat sebaiknya tidak dilakukan lagi. Apabila orang tua memutuskan untuk membedong anaknya, berikut merupakan tips bedong yang aman. Bedonglah yang benar, bagian atas tidak boleh terlalu longgar, dan bagian kaki tidak terlalu ketat sehingga kedua posisi lutut dan panggul bisa menekuk seperti kaki katak. Jangan memposisikan bayi yang dibedong tidur tengkurap, karena hal itu bisa menyebabkan sindrom kematian bayi mendadak atau SIDS. Dan lepaslah bedong setelah bayi bisa berguling di atas usia 2 bulan, agar perkembangan motorik kasarnya tidak terganggu. Kesimpulannya adalah bedong tidak dapat mencegah lutut bengkok. Hampir semua lutut bayi bengkok walaupun dibedong, dan sebaliknya lutut bengkok yang abnormal penyebabnya beragam, seperti kekurangan vitamin D, kelainan bawaan yang tidak bisa dicegah dengan pemakaian bedong. Gurita merupakan selembar kain tipis yang biasanya diletakkan atau diikatkan seputar perut bayi. Betulkah gurita dapat mencegah perut buncit atau kembung? Perut bayi mudah sekali terlihat buncit,
Hal ini disebabkan karena struktur kulit dan lemak di sekitar perutnya masih tipis, sehingga pemberian minum sedikit saja bisa menyebabkan perutnya tampak buncit. Namun, buncit tidak berarti kembung. Penyebab kembung pada bayi sendiri beragam. Di antaranya banyak menelan udara, misalnya pada waktu bayi menangis, batuk, atau teknik menyusui yang salah, pembentukan gas yang berlebih, misalnya pada bayi yang mengalami gangguan penyerapan zat nutrisi tertentu, infeksi usus, kemudian bayi yang mengalami sumbatan usus dan gangguan peristaltik usus. Di antara 4 penyebab kembung tersebut, yang paling sering adalah penyebab pertama, yaitu bayi banyak menelan udara karena sering menangis. Penyebab kembung yang pertama ini mudah diatasi dan tidak berbahaya. Namun demikian, orang tua perlu mewaspadai kembung yang berbahaya. Tanda bahaya kembung yang berbahaya adalah apabila kembung disertai dengan muntah hijau, bayi tidak bisa buang air besar dan tidak bisa buang angin, bayi yang tinjanya berlendir dan berdarah, bayi yang mengalami demam tinggi, rewel berlebihan, perutnya teraba keras dan tegang. Apabila dijumpai salah satu tanda bahaya kembung tersebut, jangan lupa segera berkonsultasi dengan dokter Anda. Gurita tidak dapat mencegah perut buncit atau kembung pada bayi. Seperti penjelasan saya sebelumnya, penyebab kembung pada bayi beragam, dan sampai saat ini tidak ada penelitian yang membuktikan bahwa gurita bermanfaat untuk mencegah kembung pada bayi. Justru gurita bisa menimbulkan dampak negatif, di antaranya membuat bayi sesak napas. Hal ini disebabkan karena bayi memakai otot perutnya untuk bernapas, berbeda dengan orang dewasa yang memakai otot dadanya untuk bernafas. Bayi yang dipakaikan gurita terlalu ketat bisa berisiko gumoh dan muntah yang lebih sering. Kemudian gurita juga bisa menyebabkan masalah kulit seperti iritasi dan biang keringat. Sehingga pemakaian gurita sebaiknya tidak dilakukan pada bayi. Orang tua mungkin bertanya-tanya mengapa bentuk pusar seorang bayi ada yang bodong atau ada yang sedikit keluar dan ada yang masuk ke dalam. Bentuk pusar ini sebenarnya ditentukan oleh tali pusatnya pada waktu berada di dalam rahim. Apabila tali pusatnya pendek ataupun panjang namun melilit dengan ketat, maka pada waktu tali pusatnya dipotong, bentuk pusarnya akan tampak sedikit keluar atau outie. Sedangkan apabila bentuk tali pusatnya tidak terlalu tegang pada waktu berada di dalam rahim, maka ketika dipotong, pusarnya akan masuk ke dalam atau yang disebut iping. Nah, bentuk pusar yang outie ini apabila semakin lama semakin besar dan menonjol pada saat menangis, seperti terlihat pada gambar tersebut adalah pusar yang bodong. Betulkah koin bisa mencegah pusar yang bodong? Nah, pusar bodong sendiri dalam bahasa medis disebut sebagai hernia umbilikalis. Hernia umbilikalis merupakan kelainan bawaan di mana terdapat kegagalan penutupan sebagian atau seluruh ligamen di belakang cincin umbilikus. Gejala klinis dari hernia umbilikalis adalah pusar yang menonjol pada saat menangis atau mengedan. Hernia umbilikalis dapat menutup spontan tanpa tindakan operasi sebelum usia 3 tahun. Dan 85%-nya bisa menutup pada usia 5 tahun. Komplikasi hernia umbilikalis sangat jarang, berbeda dengan hernia di lipat paha ataupun kemaluan. Nah, koin sendiri tidak dapat mencegah atau mengobati pusar bodong, sebab seperti penjelasan saya sebelumnya, penyebab pusar bodong adalah kelainan bawaan dan akan sembuh spontan walaupun tanpa ditutup koin. Justru koin memiliki beberapa dampak negatif. Yang pertama adalah bisa menyebabkan iritasi kulit. Yang kedua bisa menyebabkan infeksi kulit. Dan yang ketiga, apabila koin tersebut dipakai sampai bayi berusia cukup besar hingga bisa memasukkan benda-benda ke dalam mulutnya, koin tersebut bisa saja tidak sengaja tertelan dan terhambat sumbat di saluran nafas atau saluran
cerna bayi bagian atas. Mitos selanjutnya adalah mengenai penggunaan kempeng. Betulkah penggunaan kempeng bisa menyebabkan gigi anak tembus? Kempeng atau pacifier dalam dunia medis sebenarnya banyak menimbulkan pro dan kontra. Kempeng sendiri dari penelitian bisa memberikan beberapa manfaat. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan non-nutritive sucking atau kebutuhan mengisap bayi yang tidak ada hubungan dengannya dengan rasa lapar. Kempeng juga bisa menenangkan bayi, kemudian bisa meredakan rasa nyeri yang ringan, misalnya pada waktu tindakan-tindakan minor seperti imunisasi atau pengambilan darah, dan kempeng bisa mencegah sindrom kematian bayi mendadak atau SIDS. Namun demikian, dari penelitian juga didapatkan hasil bahwa kempeng bisa menimbulkan dampak negatif seperti bingung puting, penyapihan ASI dini, bisa menimbulkan infeksi telinga tengah atau conge atau otitis media dalam bahasa medis, dan bisa menyebabkan maloklusi atau karies dini. Infeksi telinga tengah dan maloklusi akan terjadi pada penggunaan kempeng yang lama di atas 2 tahun. Nah, apabila orang tua memutuskan untuk memakai kempeng, berikut adalah tips pemakaian kempeng yang aman. Janganlah mengikat kempeng pada ranjang bayi, pada leher ataupun tangannya, karena hal ini dapat membahayakan bayi bisa terjerat. Jangan berikan kempeng sebagai penunda rasa lapar atau rasa haus. Dan sapilah penggunaan kempeng pada usia 6-12 bulan. Kempeng harus dihentikan seutuhnya sebelum usia 2 tahun. Jagalah selalu kebersihan kempeng, jangan gunakan kempeng bergantian dengan bayi lain. Pilihlah kempeng yang one piece, karena kempeng yang two piece atau lebih dari 2 bagian, bagian-bagiannya bisa dilepaskan, tidak sengaja dilepaskan dan bisa termakan oleh bayi dan menyebabkan bayi tersebut tersedak. Pilihlah ukuran kempeng sesuai dengan usia bayi. Kempeng yang terlalu besar bisa membuat bayi seolah-olah dibekap. Bila ibu menyusui bayi dan memutuskan untuk memberikan kempeng, berikanlah setelah proses menyusui sudah lancar dan bayi berusia lebih dari 1 bulan. Jangan oleskan apapun, contohnya cairan gula pada kempeng, karena hal itu bisa merusak gigi bayi atau bisa menyebabkan karies. Dan terakhir, bila kempeng lepas pada saat tidur, tidak perlu memasukkan kembali ke dalam mulutnya. Nah, kempeng betul bisa menyebabkan maloklusi apabila dipakai dalam jangka waktu lama atau lebih dari 2 tahun. Jadi hal ini bukanlah semata-mata mitos. Seringkali kita mendengar bahwa apabila seseorang sering menggendong, maka bayinya akan bau tangan. Apabila bayi tersebut diletakkan, dia akan segera rewel dan menangis. Apakah betul hal itu bisa terjadi? Nah, dari ilmu developmental behavior, ternyata didapatkan bahwa bayi menangis berarti ia memerlukan sesuatu. Entah dia lapar, haus, sakit, atau bosan. Bayi tidak bisa bersikap manipulatif sampai berusia di atas 9 bulan. Menggendong merupakan salah satu bentuk stimulasi tumbuh kembang bayi. Dan dari penelitian didapatkan bahwa menggendong dengan metode kanguru pada bayi prematur terbukti bisa meningkatkan berat bayi dan bayi lebih cepat, membuat suhu tubuhnya menjadi lebih stabil, membuat denyut jantung dan pernapasannya menjadi lebih teratur, dan mengurangi tangisan bayi. Dari penelitian juga didapatkan bahwa menggendong bisa meningkatkan interaksi dan bonding antara bayi dan pengasuhnya, bisa meningkatkan rasa aman dan rasa percaya bayi kepada pengasuhnya, dan bisa membuat bayi dan pengasuhnya saling mengenal lebih jauh, dan pada akhirnya bisa membuat bayi menangis lebih jarang dan memiliki perkembangan mental serta aspek perkembangan lain yang lebih baik daripada bayi yang jarang digendong. Sehingga kesimpulannya adalah bayi yang sering digendong tidak menyebabkan bau tangan. Bau tangan sendiri atau sikap manja bukanlah perilaku yang bisa dipelajari pada bayi di bawah usia 9 bulan. Namun perlu diingat bahwa
Gendong bukanlah satu-satunya stimulasi pada bayi. Jangan lupa juga melakukan stimulasi yang lain agar aspek perkembangan lainnya juga berkembang dengan baik. Mitos kita yang terakhir adalah, betulkah meneteskan air perasan kembang telang dapat membuat mata bayi terlihat lebih jernih? Nah, berikut merupakan gambar bagian-bagian bola mata kita. Bagian yang ditunjukkan tanda panah berwarna merah adalah sklera. Warna sklera normalnya berwarna putih opak. Nah, pada beberapa bayi dapat dijumpai sklera yang berwarna kuning, seperti gambar nomor 1. Hal ini dijumpai pada bayi yang mengalami penyakit kuning atau hiperbilirubinemia. Warna sklera bayi juga bisa berwarna kebiruan, misalnya bayi yang mengalami kelainan genetik osteogenesis imperfecta, seperti pada gambar nomor 2. Nah, orang tua seringkali meneteskan air perasan kembang telang dengan harapan bisa membuat sklera mata bayi yang berwarna kuning ini menjadi berwarna putih. Apakah demikian? Ternyata warna kuning pada sklera bayi disebabkan karena penumpukan bilirubin di dalam darah. Kuning tidak hanya terlihat pada sklera mata, tapi juga terlihat pada kulit dan mukosa bayi yang mengalami hiperbilirubinemia. 50-60% bayi yang cukup bulan mengalami kuning yang normal, sehingga bayi kuning tidak selalu berarti tidak normal. Kuning yang tidak normal memiliki tanda-tanda, yaitu yang pertama, bila kuning muncul sebelum usia kurang dari 1 kali 24 jam. Kuning yang menetap lebih dari 2 minggu, bayinya mengalami demam, lemas, malas menyusui dan kejang, dan bayi yang tinjanya dempul, pucat, atau urinnya berwarna seperti teh. Warna kuning normal akan menghilang sendiri tanpa dilakukan tindakan apapun. Apakah betul air perasan kembang telang dapat membuat mata anak jernih? Ternyata tidak. Meneteskan benda asing di mata justru bisa menyebabkan reaksi radang dan infeksi mata. Meneteskan air perasan kembang telang bisa menimbulkan dampak negatif, yaitu radang selaput lendir mata atau konjungtivitis, di mana gejala konjungtivitis adalah mata yang merah, berair, belekan, dan kelopak mata bengkak. Bayinya juga bisa terlihat rewel atau kesakitan, seperti pada gambar berikut. Nah, demikianlah pembahasan kita hari ini mengenai mitos seputar perawatan bayi baru lahir. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan Smart Parents. Apabila Smart Parents menyukai video kesehatan seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan tinggalkan komen mengenai saran topik bahasan kita selanjutnya. Terima kasih.